Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fahra Ibrahim dengan NIM 022014251108 dari kelas B jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dari dosen pengampuh Bapak Sandri J. Tinggi SPD MPD dengan judul materi menceritakan tentang sejarah daerah Gorontalo. Kota Gorontalo yang sekarang menjadi ibu kota Provinsi Gorontalo dikenal sebagai salah satu kota tertua di Sulawesi bersama Makassar dan Manado. Kota ini juga sering disebut sebagai kota Serambi Madinah karena kehidupan masyarakatnya sangat religius dan nilai-nilai Islam melekat kuat dalam adat dan budaya. Bahkan falsafah hidup masyarakat Gorontalo dikenal dengan ungkapan adati hula-hulaa tosara'a, sara'a hula-hulaa tu Qur'ani, yang berarti bahwa adat bersendikan sara dan sara bersendikan kitabullah. Kalau kita melihat lebih jauh ke belakang, perjalanan kota Gorontalo sebenarnya dimulai dari permukiman kecil yang disebut Linula. Pada masa tradisional, masyarakat Gorontalo hidup dalam kelompok-kelompok keluarga yang tinggal secara terpencar. Lokasinya banyak berada di pedalaman, dekat sungai karena daerah pesisir pada masa itu sering diserang bajak laut, sehingga kurang aman untuk menetap. Pimpinan masyarakat juga masih berbasis adat. Mereka dipimpin oleh seorang olungia, yakni pemimpin lokal yang dipilih melalui musyawarah. Bentuk pemukiman pada masa ini masih sederhana dan belum memiliki pola yang teratur. Semua tumbuh mengikuti alam dan kebutuhan masyarakat saat itu. Perubahan mulai terlihat saat Islam masuk ke wilayah Gorontalo. Pada masa Raja Amai, beliau adalah salah satu tokoh penting yang kemudian menjadikan Islam sebagai dasar adat dan pemerintahan. Bahkan Masjid Hunto yang didirikan pada masa ini masih berdiri hingga sekarang sebagai bukti sejarah penyebaran Islam di daerah tersebut. Pada masa ini pusat pemerintahan sempat berpindah-pindah dari Hulawa hingga Dungingi sehingga membentuk kota masih belum menetap. Transformasi besar dalam sejarah Gorontalo terjadi pada masa Sultan Botutihe sekitar tahun 1728. Beliau memindahkan pusat kerajaan ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Biawau dan Limbabe, di mana masa inilah Gorontalo mulai dibangun sebagai sebuah kota kerajaan yang lebih terencana. Sultan Botutihe menata wilayah dengan menghadirkan masjid kerajaan, mahligai tempat tinggal raja, Bandayo Pobuide sebagai balai musyawarah, serta membangun jembatan, pasar, dan sistem saluran air. Pola kota yang sebelumnya tidak beraturan berubah menjadi pola persegi atau grid, tanda bahwa Gorontalo mulai benar-benar berkembang sebagai sebuah pusat kekuasaan dan aktivitas masyarakat. Di masa ini pula banyak pendatang dari Bugis, Makassar, Ternate hingga pedagang Cina yang datang dan menetap di Gorontalo. Mereka membangun permukiman khusus dan memperkuat aktivitas perdagangan dan berperan dalam membentuk struktur sosial yang lebih kompleks. Namun, perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh FOC yang sudah mulai masuk ke Gorontalo sejak perjanjian dengan Ternate pada 1677. FOC membangun kantor dagang, benteng, dan menerapkan aturan yang mengharuskan masyarakat tinggal dekat jalan raya agar mudah diawasi. Aturan kolonial ini secara tidak langsung mempercepat pembentukan permukiman yang lebih padat dan lebih terstruktur. Memasuki abad ke-19, Gorontalo mengalami perubahan besar saat Belanda menjadikannya sebagai ibu kota Afdeling. Gorontalo pada tahun 1894, pusat kota dipindahkan dekat pelabuhan di Teluk Tomini dan dibangun mengikuti pola kota kolonial baru dengan alun-alun sebagai pusatnya. Bangunan-bangunan penting seperti kantor pemerintahan, rumah asisten residen, gereja, penjara, kantor pos hingga hotel dan gedung sosietit berdiri di sekitar pusat kota. Jalan-jalan mulai dibuat lurus dan rapi sesuai pola tata kota kolonial pada masa itu.
Kolonial Belanda juga menerapkan sistem pemisahan permukiman berdasarkan etnis. Orang Eropa tinggal di pusat kota, kelompok Cina dan Arab menetap di sekitar pasar, sementara masyarakat pribumi berada di wilayah yang lebih luar. Ini membuat struktur kota menjadi berlapis, baik secara sosial maupun geografis. Karena kondisi geografisnya berada di dataran rendah, diapit pegunungan dan dua sungai besar, perkembangan kota tidak bisa merata ke semua arah. Perkembangan kota kemudian membentuk pola seperti kipas, menyebar mengikuti ruang yang datar dan memungkinkan untuk dibangun. Dari catatan sejarah juga dijelaskan bahwa nama Gorontalo sendiri berasal dari istilah Hulon Dalangi yang berarti lembah mulia. Nama ini berubah seiring waktu terutama karena pengaruh pelafalan oleh Belanda. Hari jadi kota Gorontalo pun ditetapkan pada 19 Maret 1728, bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Botutihe yang memang menjadi tokoh penting dalam pembentukan tata kota Gorontalo yang lebih modern. Selain itu ada juga aspek budaya lokal yang unik, misalnya ungkapan tradisional Uduluo Limo Lo Pohala, yang berarti Duluo Limo Lo Pohala, yang sering dipahami sebagai filosofi hidup masyarakat Gorontalo yang menghargai hubungan kekeluargaan, gotong royong dan kolaborasi sosial dalam komunitas. Ini bukan sekedar istilah tetapi cerminan nilai budaya yang sudah ada sejak masa tradisional dan masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat hingga kini. Ketika era kolonial Belanda semakin kuat di Gorontalo, perubahan sosial juga tidak hanya terjadi pada tata ruang fisik kota, tetapi juga pada struktur kehidupan masyarakatnya. Kontak dengan budaya luar tersebut termasuk sistem administrasi Belanda, membawa perubahan pada pendidikan, struktur pemerintahan kota, serta semakin berkembangnya lembaga sosial baru, seperti sekolah, formal, kantor pos, hingga organisasi masyarakat. Semua ini kemudian turut membentuk cara berpikir masyarakat Gorontalo yang semakin modern pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Dan walaupun banyak perubahan besar baik dalam struktur kota maupun sosial, hal menariknya adalah bagaimana masyarakat Gorontalo tetap mempertahankan akar budaya dan nilai-nilai tradisionalnya, nilai adat yang bersedikan sara, serta praktik kehidupan sosial yang masih banyak dipengaruhi oleh kekerabatan dan musyawarah tetap nampak dalam kehidupan masyarakat bahkan di masa modern. Ini menunjukkan bahwa perkembangan kota bukan hanya tentang fisik bangunan dan tata ruang, tetapi juga jauh lebih kompleks. Ia adalah perjalanan panjang antara perubahan dan pelestarian budaya. Jika kita melihat perjalanan panjang ini, dapat kita pahami bahwa perkembangan kota Gorontalo merupakan hasil dari perpaduan antara kebijakan penguasa, kondisi geografis, pertumbuhan penduduk, peran agama, serta campur tangan kekuatan luar. Dari permukiman kecil yang tersebar, Gorontalo tumbuh menjadi kota kerajaan, lalu berkembang menjadi kota kolonial, hingga akhirnya menjadi pusat pemerintahan seperti sekarang. Demikianlah narasi yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu memahami bagaimana Gorontalo berkembang dari masa ke masa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.